Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Harwis dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang analisis isu instansi menuju smart governance. Tutor kami adalah Bapak Laedi SEMM. Isu yang kami temukan di instansi tempat kami bertugas, yaitu di Pasca Sarjana IAIN Ternate, kami menemukan 3 isu yang bisa diidentifikasi yang mana akan menjadi core isunya nanti, yaitu isu masih adanya dosen yang mengajar tidak sesuai dengan kualifikasi. Yang kedua, laporan capaian kinerja bulanan atau LCKB yang masih menggunakan sistem manual. Dan yang ketiga, belum adanya kelas online di Pasca Sarjana IAIN Ternate. Nah, ketiga isu ini melanggar aturan dari manajemen ASN dan juga Smart ASN. Isu yang pertama itu masih adanya dosen yang mengajar tidak sesuai dengan kualifikasi, itu melanggar sistem merit, di mana sistem merit adalah pengelolaan ASN yang sesuai dengan profesi, sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya. Kemudian juga laporan LCKB yang masih manual itu melanggar dari salah satu ciri dari Smart ASN, yaitu penguasaan IT. Kemudian belum adanya kelas online ini juga melanggar dari penguasaan IT yang menjadi salah satu ciri dari Smart ASN. Nah, dampak yang ditimbulkan, siapa-siapa saja yang terdampak dengan ketiga masalah ini, ya, atau bagaimana dampak yang terjadi ketika masalah ini tidak diselesaikan. Masih ada dosen yang mengajar tidak sesuai dengan kualifikasi, ini dapat mengakibatkan menurunnya akreditasi BAN PT. Kemudian laporan capaian kinerja bulanan, ya, yang masih menggunakan sistem manual, ini akan membuat data hard copy menumpuk, dapat hilang dan sulit diakses kembali. Kemudian belum ada kelas online, ini akan menyulitkan mahasiswa yang jauh dari kampus seperti yang ada di pulau-pulau lain, yang bahkan sebetulnya kadang mereka mau mendaftar tetapi tidak jadi mendaftar di Pasca karena mereka jauh dari lingkungan kampus. Nah, yang menjadi core isunya, ya, kami menggunakan teknik tapisan isu USG untuk menentukan yang mana jadi core isunya. Di mana teknik USG ini adalah melihat urgensi atau yang kami singkat U di sini. Nah, ini sejauh mana pentingnya isu ini harus segera diatasi. Kemudian seriousness, seserius mana isu ini harus segera diatasi, dan growth seberapa besar kemungkinan berkembangnya isu ini ketika tidak segera diselesaikan. Dan berdasarkan teknik tapisan isu ini, maka yang menjadi peringkat pertama atau mendapatkan nilai tertinggi itu adalah isu masih adanya dosen yang mengajar tidak sesuai dengan kualifikasi. Sehingga otomatis yang menjadi core isunya adalah poin masih adanya dosen yang mengajar tidak sesuai dengan kualifikasi. Nah, mencari akar masalah dari atau penyebab dari adanya dosen yang tidak mengajar, yang mengajar tidak sesuai dengan kualifikasi, kami menggunakan teknik iceberg analysis, di mana biasa dikenal dengan teori gunung es. Ya, setiap ada event kejadian yang terjadi, itu biasanya yang tidak terlihat justru lebih besar dari apa yang terlihat, atau kejadian yang terlihat itu sebetulnya bagian kecil saja dari akar masalah yang begitu besar. Nah, biasanya menjadi akar masalah dari sebuah kejadian atau sebuah isu itu, sebuah masalah itu bisa diakibatkan oleh tren yang ada di masyarakat, pola atau tren yang ada, kemudian bisa juga disebabkan oleh struktur, bisa juga disebabkan oleh sistem yang ada, kemudian juga yang paling dalam lagi adalah mental model yang ada di masyarakat atau di individu. Nah, berdasarkan iceberg analysis ini, maka kami menyimpulkan bahwa penyebab dari adanya dosen yang mengajar tidak sesuai dengan kualifikasi itu mulai dari tren adanya pengakuan akademisi terhadap tren multitasking dan multitalenta. Seolah-olah dianggap bahwa dosen yang hebat itu adalah dosen yang mengajar banyak bidang studi atau banyak rumpun keilmuan. Nah, kemudian sistem yang ada, sistem dalam instansi, beberapa kualifikasi pendidikan masih minim yang berkompeten di bidang tersebut. Sedangkan pada kualifikasi pendidikan yang lain banyak dosen yang berkompeten.
di bidang tersebut. Artinya belum seimbang antara kebutuhan kualifikasi ke bidang studi dengan dosen yang ada. Kemudian dari segi struktur, ya, belum ada sistem punish and reward. Belum ada sanksi selain sanksi sosial bagi yang tidak menjalankan sistem merit. Kemudian mental model atau kultur yang ada di lingkungan kampus itu masih adanya mental model sebagai akademisi bahwa pembagian tugas mengajar adalah berdasarkan beban SKS mengajar, bukan berdasarkan kompetensi dan kualifikasi. Nah, oleh karena itu memberikan solusi dari masalah ini, kita mulai juga dengan memberikan solusi mulai dari tren sampai mental model. Nah, dalam masalah tren tentu kita akan mengedukasi akademisi melalui pengarahan pimpinan agar membiasakan membagian bidang studi yang diampu sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi, dan dosen yang hebat itu adalah dosen yang mengajar sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya. Kemudian memperbaiki sistem dengan cara meningkatkan performa sistem aplikasi SIAKAD, sistem informasi akademik dengan sistem blok terhadap dosen yang tidak sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi. Kemudian dari segi struktur, kita juga harus memperbaiki struktur dengan sanksi minimal sanksi teguran kepada pemberian mata kuliah pada dosen yang tidak sesuai dengan kualifikasi kompetensi. Kemudian mental model, culture juga perlu diperbaiki dengan cara pimpinan instansi memberikan pengarahan dan pencerahan kepada kaprodi agar memahami betapa pentingnya pembagian mata kuliah berdasarkan kualifikasi dan kompetensi.